Oke, jadi animenya kan selesai di arc Pulau Jeju. Tapi cerita Sung Jinwoo itu, wah, baru aja dimulai. Apa yang terjadi waktu hunter terkuat di dunia jadi satu-satunya harapan kita semua? Yuk kita bahas tuntas, skala ceritanya ini bakal jadi jauh lebih gede. Kita nggak lagi ngomongin soal bersihin gerbang di bumi, tapi soal konflik kosmik yang udah berlangsung ribuan tahun. Nah, hal pertama yang harus Jinwoo sadari adalah kekuatannya itu bukan lagi cuma soal jadi lebih kuat buat diri sendiri. Kekuatannya itu menempatkan dia tepat di tengah-tengah perang para dewa, memberikannya tanggung jawab yang luar biasa besar. Dia langsung sadar kalau ada perbedaan yang wah jauh banget antara jadi manusia terkuat sama jadi pemain di permainan kosmik ini. Para monarch ini bukan sekedar monster yang lebih kuat, mereka itu kayak perwujudan kekuatan alam. Dan Jinwoo harus jadi lebih dari sekedar hunter buat bisa ngadepin mereka. Jadi, pas Jinwoo lagi sibuk-sibuknya bangun guild baru, ternyata makhluk-makhluk super kuat ini udah bergerak di belakang layar. Mereka ngincer dia dan keluarganya. Dan dari situ terungkap kalau ayahnya, Sung Il-hwan, ternyata diam-diam adalah pejuang dalam perang rahasia ini. Perang antara dua faksi dewa yang abadi. Dan bener aja, para monark ini nggak pakai lama buat bergerak. Dunia langsung dilempar ke dalam serangkaian krisis yang makin parah, dan gak ada satu negara pun yang sanggup menanganinya sendiri. Situasinya tuh benar-benar lepas kendali, cepat banget. Cuma dalam hitungan hari, para pelindung terkuat umat manusia antara gagal total atau malah dihabisi secara sistematis. Ini nunjukin betapa nggak siapnya dunia menghadapi ancaman sebesar ini. 29. Yah, segitu jumlah raksasa seukuran gedung pencakar langit yang dikalahkan Sung Jinwoo sendirian di Jepang setelah pertahanan mereka hancur lebur. Momen inilah yang benar-benar ngenalin kekuatannya ke seluruh dunia. Jadi, dengan para jagoan umat manusia satu persatu tumbang, Jinwoo jadi satu-satunya benteng pertahanan terakhir dunia. Tapi, perang ini akan jadi jauh lebih personal buat dia. Nah, di tengah-tengah semua kekacauan ini, Jinwoo akhirnya bisa bertemu lagi dengan orang yang udah dia tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Tapi, reuni ini harus dibayar dengan harga yang sangat-sangat mahal. Tiba-tiba di tengah pertarungan yang brutal banget, ayahnya, Sung Il-hwan, muncul. Dia ngejelasin kalau selama ini dia itu terjebak di dungeon dan diselamatkan oleh para ruler. Mereka memberikannya kekuatan buat melawan para monarch dan, yang paling penting, buat ngelindungin putranya sendiri dari bayang-bayang. Dan setelah ngelindungin Jinwoo untuk terakhir kalinya, kekuatan pinjangan di tubuhnya pun habis. Dia meninggal di pelukan anaknya, berubah jadi abu. Kehilangan inilah yang jadi bahan bakar buat tekad Jinwoo untuk mengakhiri perang ini selamanya, apapun risikonya. Disinilah Jinwoo akhirnya tahu kebenarannya. Dia adalah wadah untuk Shadow Monarch Ashborn. Ironisnya, Ashborn ini monark terkuat, tapi dulunya dia juga ruler terhebat yang berjuang mati-matian buat melindungi sang pencipta, the Absolute Being. Oke, setelah dapat kekuatan penuh Shadow Monarch, Jinwoo sekarang mimpin umat manusia dalam satu perang terakhir yang super dahsyat. Lawannya Antares, sang Dragon Monarch, Raja Kehancuran itu sendiri. Dia memang menang, tapi kemenangannya itu hampa banget. Seluruh planet hancur, jutaan orang meninggal, bumi udah jadi puing-puing. Para ruler kemudian nawarin dia cara buat memperbaiki semuanya. Tapi pilihannya, itu pilihan yang gak seharusnya ditanggung sama siapapun. Dan ini benar-benar nunjukin karakter dia kan. Dia rela ngorbanin keberadaannya dari ingatan semua orang cuma buat ngasih mereka dunia yang benar-benar damai. Jadi, Jinwoo melangkah masuk ke celah dimensi buat memulai perangnya yang sunyi sendirian. Sementara itu, di bumi, waktu berputar mundur dan kehidupan berjalan lagi dengan damai, seolah-olah semua kengerian itu nggak pernah terjadi. Bayangin, selama 27 tahun, dia sendirian ngelawan semua pasukan monark di kehampaan. Dia menua, dia berjuang mati-matian, tapi akhirnya dia menang. Dia berhasil mencegah gerbang-gerbang itu muncul di bumi untuk selamanya. Dia balik lagi ke timeline baru sebagai remaja biasa, satu-satunya orang di seluruh dunia yang ingat semua kejadian itu. Keluarganya utuh, teman-temannya selamat, dan dunia sama sekali nggak tahu pengorbanan super besar yang udah dia lakuin. Dia berhasil nyelamatin semua orang, tapi dia juga nyiptain dunia di mana dia, sang hunter terhebat, justru nggak punya tempat lagi.
Nah, ini yang jadi awal dari kehidupan barunya dan cerita yang bakal berlanjut di sequelnya, Solo Leveling Ragnarok. Jangan sampai ketinggalan. Video seperti ini jarang banget saya buat. Kalau konten ini bermanfaat, tolong banget like, komen, dan subscribe sekarang juga sebelum algoritma YouTube menyembunyikan channel ini dari beranda kamu. Share juga ke teman-teman yang butuh info ini sebelum terlambat.